Nomor induk mahasiswa 1208082224468. Saya dari kelas 4C Agroteknologi. Hari ini saya akan melakukan penyuluhan tentang dampak penggunaan pupuk kimia secara berlebihan. Dalam melakukan suatu budidaya tanaman, pupuk sangat diperlukan untuk menambah nutrisi tanaman dan meningkatkan kualitas tanah. Namun, seperti yang kita ketahui, saat ini petani di Indonesia banyak menggunakan pupuk kimia sebagai pupuk dasar dalam melakukan budidaya suatu tanaman, yang mana pupuk kimia tersebut akan memberikan dampak yang buruk dalam jangka panjang. Ada 5 dampak yang ditimbulkan dari penggunaan pupuk kimia secara berlebihan. Yang pertama, ia akan mengganggu mikroorganisme. Ada banyak sekali mikroorganisme yang ada dalam tanah, salah satunya cacing, yang mana mikroorganisme tadi ini adalah tugasnya untuk membantu meningkatkan kualitas tanah atau menjaga kesuburan tanah dan menjaga pH tanah. Apabila pupuk kimia ini diberikan secara terus-menerus, dia akan menjadi racun bagi mikroorganisme tadi. Kemudian ketika mikroorganisme ini tadi mati, tanah akan menjadi asam dan tidak bisa lagi digunakan untuk dilakukan penanaman kembali. Yang kedua ialah dapat menjadi racun bagi tanaman itu sendiri. Apabila pupuk yang diberikan terlalu berlebihan dan tidak cocok, maka pupuk tadi akan menjadi racun bagi tanaman, yang mana maka tanaman tadi ketika diproduksi dia akan dikonsumsi oleh manusia dan itu juga akan mengganggu dan menimbulkan kesehatan lainnya terhadap manusia yang mengkonsumsinya. Yang ketiga, menghambat pembusukan organik. Seperti yang telah saya sebutkan di atas tadi, apabila tidak ada lagi mikroorganisme tanah yang bertugas sebagai pengurai, maka tidak akan ada lagi yang dapat menguraikan sisa-sisa tanaman atau jasad-jasad hewan yang mati. Apabila tidak ada yang menguraikan, maka tanah tidak akan menjadi subur, tanah menjadi masam, tanah tidak akan bisa lagi ditanami tanaman yang mana tanah tersebut tidak dapat digunakan. Yang keempat, dapat menurunkan kualitas air. Pupuk yang tidak terserap oleh tanaman ketika terkena air hujan, ia akan mengikuti aliran permukaan, yang mana aliran tadi akan sampai ke sungai, ke danau, ataupun bisa jadi terserap di tanah tadi ke pasokan air bersih yang ada di dalam tanah, yang mana akan menyebabkan kontaminasi pada air tersebut. Apabila air tersebut dikonsumsi oleh hewan atau oleh manusia, maka air tersebut akan menimbulkan gangguan kesehatan lainnya terhadap makhluk hidup yang mengkonsumsinya. Dan yang kelima, tidak dapat melakukan penghematan. Dalam menggunakan pupuk kimia, kita memerlukan banyak sekali biaya. Apabila pupuk kimia diberikan secara terus-menerus, ketika tanah sudah rusak, kita harus melakukan rehabilitasi, yang mana dalam melakukan rehabilitasi ini memerlukan biaya yang sangat besar, sehingga kita tidak bisa melakukan penghematan. Meskipun demikian, pupuk kimia bukan berarti tidak boleh sama sekali digunakan. Akan tetapi, lebih baik intensitasnya dikurangi atau diimbangi dengan pemberian pupuk organik yang lebih banyak daripada pemberian pupuk kimianya. Karena pupuk kimia ialah pupuk yang sangat berbahaya bagi kita semua. Mengingat banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan, sekarang petani-petani di Indonesia sudah banyak menerapkan pupuk-pupuk organik yang telah dimodifikasi atau dirubah menjadi pupuk yang lebih baik lagi, yang bisa menyaingi pupuk kimia. Namun masih banyak petani yang belum tahu atau belum tersebar luasnya tentang penggunaan pupuk organik tadi ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua.